Segalanya bermula dari rasa lapar akan kebenaran. Di sebuah sudut kota Jogja, di antara bau kertas fotokopi dan debu buku-buku terlarang, seorang pemuda bernama Biru Laut bertemu dengan takdirnya. Ini adalah masa di mana membaca buku bisa membuatmu menjadi buronan. Namun bagi mereka, kata-kata adalah satu-satunya senjata yang tersisa. Aku berserah, semakin malam, semakin diri, suara terdengar. Mengapa dunia tak adil? Mesin fotokopi itu sudah berputar mengabulkan. Kamu ingin fotokopi masa depanmu atau menggali keberadaan sendiri? Udah tahu standar, kan ingin fotokopi tetap kuliah. Catatan kuliah. Sejak kapan jurusan sastra Inggris mewajibkan mahasiswanya untuk membaca naskah keluarga Gerilya, karya Pramodia? Ini buku terlarang. Pemilik kios ini bisa masuk penjara dan kamu bisa dijual besok pagi. Makanya ingin tahu kenapa buku-buku ini dilarang. Jika ada kata hanya kertas, kenapa mereka begitu takut? Karena kata-kata bisa membangunkan orang dari tidur panjangnya. Aku menyenang. Aku sedang membaca tulisanmu di kampus. Gaya bahasamu puitis, tapi nyalimu masih bersembunyi di balik kata-kata. Jadilah pelaku, bukan penulis. Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Halo, selamat datang di markas para pemimpi. Kirawan dan Niala yang sedang bersih-bersih tangan dunia seperti istananya sendiri. Tidaknya aku menjaga kebersihan. Bagaimana untuk merubah negara kalau markas sendiri masih berantakan? Benar sekali. Laut, kemarilah. Lihat mural yang aku gambar. Aku menggambar seorang perempuan tanpa mulut. Menurutmu kenapa? Mungkin karena di negeri ini suara adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh penguasa. Tepat sekali. Aku ingin memberinya suara lewat tulisanmu. Oh ya, aku lihat kamu pandai buat nasi goreng. Lain kali buatkan aku ya, aku bosan makan makanan pasar setiap hari. Ya, lain kali saja ya. Perjuangan tidak pernah berjalan di jalan yang lurus. Ketika idealisme mulai berbenturan dengan realita yang mengancam nyawa, kecurigaan mulai tumbuh seperti benalu. Di rumah Segan, tempat yang dulunya penuh tawa dan diskusi, kini dipenuhi kabut ketakutan. Benarkah ada musuh di dalam selimut? Ataukah ketakutan itu sendiri yang sedang mengadu domba mereka? Ada nih, Ya, kamu belum selesai menggambarnya. dulu. Apakah akan selesai hari ini? Mungkin. Diskusi lagi, teori lagi. Mau sampai kapan kita jadi ketuasalan? Kawan-kawan kita di Jakarta udah hilang, Bram hilang, Sumi hilang, dan kalian masih bahas murah ini. Tolong kendalikan suaramu. Kita butuh strategi, bukan kemarin buta. Aku pesimis, Kiran. Bagaimana bisa Intel tahu pembicaraan kita di Belangguan kalau nggak ada yang ngasih tahu? Tama, jaga bicara. Kita semua bertanggung jawab di sini. Jangan-jangan anak sastra ini dia paling pendiam, paling mudah ditekan. Aku diam karena aku sedang memikirkan bagaimana caranya kita selamat. Tama, bukan karena aku takut. Jika kau tidak percaya pada kawanmu sendiri, perjuangan ini sudah kalah sebelum dimulai. Lampu dipadamkan. Dunia mendadak menjadi sempit dan berbau karat. Tidak ada lagi diskusi sastra. Yang ada hanyalah aroma darah dan sengatan listrik yang merobek syaraf. Di sebuah ruang gelap yang tidak ada dalam peta, Laut dan kawan-kawannya dipaksa untuk menyerahkan martabat mereka. Di sini, waktu berhenti berputar dan rasa sakit menjadi satu-satunya kawan bicara. Dingin. Air es itu masuk ke paru-paruku setiap kali mereka menenggelamkan kepalaku ke bak mandi. Lalu setrum itu, rasanya seperti ribuan lebah api menyengat syarafku. Mereka bertanya, siapa pimpinanmu? Di mana Kinan? Di mana kan? Kau tahu?
Di mana mainnya? Cepat. Jalan, please. Laut, aku tidak kuat lagi Laut. Mereka mencabut kuku jempolku. Aku mau pulang Laut. Tahan Danilo, jangan bicara. Ingat perjuangan temanku ke desa Egan. Ingat Anjani. Ingat ibu kita. Bagi mereka yang pergi, siksaan mungkin berakhir di dasar laut. Namun bagi mereka yang ditinggalkan, siksaan itu baru saja dimulai. Di sebuah meja makan yang selalu menyediakan piring kosong, seorang ibu terus menunggu. Sebuah penantian yang keras kepala melawan kenyataan yang pahit. Karena terkadang, menerima kematian jauh lebih sulit daripada terus berharap pada hantu. Farah, tolong tata kursinya ya. Sebentar lagi Anjani ingin datang. Laut pasti akan senang kita akan berkumpul. Ibu sudah membuatkan opor ayam untuk kalian. Ibu, ini sudah bertahun-tahun sejak Mas Laut hilang. Mengapa Ibu masih memasak opor setiap hari Minggu? Opor itu tetap dingin, piring itu tetap bersih. Tidak marah, Laut tidak mungkin berbohong. Ia pasti terjebak hujan. Ia pasti akan pulang. Anjani, jangan duduk di situ tempat Mas Laut. Ia akan segera pulang. Ibu, berhentilah menunggu Mas Laut. Mas Laut telah tiada. Dia dibuang di dasar laut. Aku hanya ingin merasakan damai. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan aku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini.